Selamat Paskah bagi warga jemaat dan simpatisan GKI Sumut Jalan Gunung Simanuk-Manuk Pematang Siantar. Hari ini kita di rumah masing-masing bersama-sama beribadah secara langsung untuk memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita masing-masing mempersiapkan hati kita bersyukur untuk setiap berkat Tuhan dalam saat teduh kita. Saat teduh dimulai. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati hidup kami. Inilah kami siap beribadah kepadamu. Amin. Panggilan beribadah. Hari ini adalah hari kemenangan. Kristus telah bangkit. Sengat maut telah dikalahkan. Dan olehnya kita menjadi pewaris kerajaan surga. Pujilah Tuhan atas kebesarannya. Pujilah Engkau Allah yang Maha Baik. Kami menyambut kebesaran dan anugerah-Mu yang telah memperbarui kami. Kuasa yang Tuhan, kemampuan hikmat dan pengharapan. Sesungguhnya Paskah adalah ketika Allah melewatkan kematian menjadi kehidupan bagi orang yang percaya padanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarlah kami untuk tetap setia dalam Tuhan dan pengharapan. Ajarilah kami untuk menjadikan kebangkitan-Mu sebagai dasar kehidupan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan ayat 3. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serah rendah. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang empunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan, seberhana Allah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada kita. Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan
telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kebangkitanmu dari kematian. Kami tidak lagi takut akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Tuhan, berilah kekuatan bagi kami untuk selalu memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188 ayat 1 sampai ayat 2. Bangkit soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Refleksi Paskah. Kristus sudah bangkit, kuasa maut sudah dikalahkan. Paskah adalah penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk membuka jalan keselamatan dan hidup yang kekal. Paskah menjadi peristiwa kegenapan dari simbol darah anak domba yang dikorbankan. Paskah bermakna melewatkan kematian menjadi kehidupan. Dia telah mengalahkan melalui kebangkitannya. Ya Tuhan Allah, kebangkitan-Mu menjadi anugerah terbesar bagi kami. Buatkanlah kami agar tetap setia menghidupi anugerah-Mu. Kebangkitan Kristus memberikan jaminan kepastian hidup. Kristus akan menghidupkan mereka yang sudah mati. Dia telah bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah." Terpujilah Engkau Tuhan. Marilah kita sambut refleksi Paskah ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan ayat 3. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, juru selamat telah menang dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Bukalah gerbang
Raja yang menang, antarkan ke tatanya yang kekal kuasanya, yang kekal kuasanya. Petunjuk hidup baru bagi kita dari 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 252 ayat 1 dan ayat 5. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Di dalam pencobaan dan perjuangannya, dinantikannya zaman sejahtera baka. Di mata tercerminkan gereja yang menang, mencapai perhentian sentosa cemerlang. Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga dan yang telah membangkitkan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dan telah memberikan Roh Kudus bagi kami, sehingga sampai hari ini kami dapat lagi beribadah dan sebentar lagi akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini ya Bapa
dapat kami pahami untuk menuntun kami di dalam menjalani hidup ini. Tanpa firman Tuhan, kami tidak tahu arah jalan hidup kami, seperti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Dengan firman-Mu, kami dapat menjalani hidup sesuai dengan maksud-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing yang di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka.
Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang kita bahas melalui teks firman Tuhan tadi, Yesus selalu hadir dalam perjalanan hidup kita. Kubur kosong sebagai bukti dan tanda bagi kita bahwa Yesus telah bangkit. Setelah kebangkitannya, Yesus perlu menampakkan diri kepada murid-murid supaya mereka percaya dan menjadi saksi atas peristiwa kebangkitan kita, tentang kebangkitan Yesus. Lalu orang asing ini kemudian menerangkan bahwa tokoh yang sedang Simon dan Kleopas percakapkan itu memang harus mati untuk memenuhi nubuatan dari para nabi supaya umat manusia diselamatkan. Kata orang asing itu, "Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Apa yang dikatakan orang asing ini tepat seperti apa yang pernah Yesus katakan dan ajarkan kepada mereka. Sementara sampai ke gerbang Emaus, mereka menahan orang asing itu supaya tinggal bersama dengan mereka, karena hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah orang asing itu dan tinggal bersama mereka. Ketika duduk untuk makan bersama, orang asing itu mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu membagi-bagikan roti itu kepada mereka. Simon dan Kleopas menjadi ingat akan peristiwa sebelum kematian Yesus, dan keduanya sadar siapa sebenarnya orang asing yang mereka acuhkan sebelumnya itu. Orang asing itu ternyata adalah Yesus yang telah mati dan telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya kepada mereka. Kepada murid-murid ini, Yesus tidak mengatakan tentang siapa dirinya. Namun demikian, kedua orang ini akhirnya dapat mengenali Yesus saat mereka duduk bersekutu bersama Yesus
untuk makan. Dan mereka melihat caranya memecah-mecahkan roti dan mengucap berkat. Kemudian mereka tersadar bahwa Yesus bersama mereka sejak awal perjalanan mereka. Ada ungkapan yang sudah umum kita ketahui yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana caranya kita akan mengasihi Yesus jika kita tak mengenalnya? Bagaimana mungkin kita dapat percaya kepada Yesus jika kita tak mengenalnya? Pengenalan kita kepada Tuhan Yesus akan terjadi dalam persekutuan kita dengannya. Kedua murid ini akhirnya mengenal Yesus hanya dengan persekutuan yang sederhana. Dan hal itu telah membuka mata hati mereka untuk mengetahui bahwa Yesus telah bangkit dan hidup dan ada bersama dengan mereka. Seperti kedua murid yang sedang berjalan ke Emmaus ini, kehidupan kita adalah perjalanan dari waktu ke waktu, dari maksud ke maksud, dari tujuan ke tujuan, dari kekecewaan ke harapan. Di perjalanan hidup kita, mungkin kita menjadi orang-orang yang cemas dan bingung dalam banyak hal, dengan maksud baik dan dengan rencana yang tulus dan murni. Di perjalanan hidup ini kita sering mengalami akhir yang mengecewakan. Mungkin saja kita memiliki rencana yang baik, matang, dan tepat untuk mencapai hasil dalam perjalanan hidup kita. Namun pada saat yang telah ditentukan, datanglah topan menerpa dan segalanya mendadak rusak dan lenyap. Dan kita pada akhirnya seperti orang bodoh karena tidak tahu lagi bagaimana harus berbuat. Segala rencana yang indah menjadi buyar oleh sebab yang tidak kita duga terjadi. Sesungguhnya Bapak, Ibu, Saudara, Yesus selalu hadir dalam perjalanan hidup kita untuk menolong dan meyakinkan kita dengan berbagai cara bahwa Ia selalu bersama dengan kita saat menghadapi beratnya persoalan hidup kita. Tetapi entah mengapa sering sekali kita mengesampingkannya, tidak mau tahu dengan apa yang sedang Ia kerjakan sesuai rencananya dalam hidup kita. Acuh tak acuh dengan Tuhan, padahal Ia sedang bersama kita dalam perjalanan hidup ini. Apabila kita mau membuka hati padanya dan bercakap-cakap dengannya dalam doa
dan firman-Nya. Kita mau bersekutu dengan Tuhan, memberikan waktu kita untuk Tuhan, maka Ia pasti akan membuat hati kita kembali berkobar-kobar, serta membangkitkan semangat baru untuk memulai lagi menempuh perjalanan hidup dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Kita harus menyadari dan percaya bahwa Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Yesus selalu hadir di setiap perjalanan hidup orang percaya, dalam suka maupun duka. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa di surga, karena Engkau sesungguhnya selalu bersama-sama dengan kami. Engkau telah hidup. Engkau bukan Allah yang mati. Oleh karena itu, Engkau pasti selalu bersama dengan kami dalam perjalanan hidup ini. Engkau telah menyatakan dirimu bagi kedua murid-Mu, Simon dan Kleopas, dalam keputusasaan mereka saat mereka bersekutu dengan Engkau, duduk dan makan bersama. Kiranya kami pun juga, ya Tuhan, dapat memberikan diri kami agar kami bisa bersekutu dengan Engkau, supaya kami memahami maksud dan rencana-Mu dalam hidup kami, di dalam berbagai situasi yang Kau izinkan terjadi dalam hidup ini. Terima kasih buat firman-Mu, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita sambut firman Tuhan ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 dan ayat 2. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bersama dengan semua orang percaya
di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang. Aku dibimbingnya tiap jam, dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalangnya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa-doa syafaat. Marilah kita bersatu di dalam doa. Pada hari ini kami kembali bersyukur karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami ya Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama dengan jemaat Tuhan beribadah di rumah masing-masing melalui siaran langsung. Tuhan Yesus, kami menyatukan hati, bersyukur juga untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Tuhan, Engkau masih menjaga nyawa kami. Engkau masih memberi kesehatan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu itu. Di hari-hari mendatang yang akan kami jalani, kiranya Engkau menolong kami. Jangan biarkan virus corona menguasai hidup kami. Kami harus tetap hidup. Dalam tubuh kami orang-orang yang selalu berharap pada Tuhan. Tuhan, di tengah situasi ini juga Engkau masih mencukupkan setiap kebutuhan kami. Engkau masih menolong kami saat-saat kami melakukan setiap aktivitas kami, kesehatan kami. Apabila di antara jemaat ada yang merasakan sakit di tubuh mereka, sembuhkanlah kami ya Tuhan, sehingga kami sehat. Sebab kepadamu kami berseru, dan kami tahu Engkau Yesus yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat keluarga Bapak Dingot Gultom. Ada keluarga mereka, Gabriel Siagian, yang dioperasi karena usus buntu di rumah sakit
Jakarta. Di tubuhnya juga ada kista di bagian paru-paru dan empedu, dan juga mengalami masalah ginjal. Tuhan, Engkaulah kiranya yang menolong sehingga Gabriel Siagian boleh dirawat dengan baik, operasi berjalan dengan baik, pemulihan juga kiranya terjadi dengan baik. Tuhan, para dokter perawat yang merawatnya, kiranya Engkau juga menolong mereka Tuhan, supaya mereka dapat melakukan atau merawat Gabriel Siagian dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, bidan, bagian gizi, seluruh tenaga medis yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu yang harus melakukan tugas mereka di tengah situasi yang berat ini di barisan terdepan. Hampir 10% warga jemaat-Mu harus ada di barisan terdepan. Tolong mereka Tuhan, yakinkan mereka bahwa Engkau bersama mereka. Jauhkan mereka dari penyakit menular ini. Biarlah mereka dengan penuh keberanian, dengan sukacita mengemban tugas ini. Mereka mewakili kami untuk membela bangsa kami melalui merawat orang-orang yang sakit, khususnya mereka yang telah terpapar virus corona. Tentunya juga kami berdoa untuk para dokter, perawat, seluruh tenaga medis di seluruh Indonesia. Engkau kiranya menyertai mereka semua. Pemimpin bangsa kami, pemerintah yang harus melaksanakan tugasnya, kiranya kebijakan-kebijakan yang mereka terapkan disertai dengan hikmat Tuhan, sehingga tidak terjadi kelaparan di Indonesia, tidak terjadi kekacauan di Indonesia. Tuhan, jagai bangsa kami, sebab memang akibat dari pandemi ini telah menimbulkan banyak masalah yang begitu kompleks. Bangsa kami ada dalam lindungan Tuhan. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu sehingga banyak orang mengenal Yesus yang dapat menolong bangsa kami. Bahkan dunia ya Tuhan, seluruh dunia ini sedang menderita. Doa dan harapan kami, hentikanlah virus corona ini Tuhan. Doa dan harapan kami, janganlah ia menyebar lagi ke orang yang lainnya, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini kepadamu ya Bapa, dan kami mengakhiri doa ini dengan bersama-sama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 sampai ayat 2. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih, menghiburmu mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Marilah kita mengakhiri ibadah kita ini. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. 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 Salam. Selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.